Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansara rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wasiyata wa quwwata fi kulli alil baitihi wa li sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali berkumpul. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, kemakmuran bagi kita dan juga anak-anak kita semua sampai hari kiamat. Amin. Yang ini disampaikan adalah tentang keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Ini adalah ringkasan mukadimah. Siang tadi saya sudah kumpulkan kurang lebih 5 lembar bolak-balik harusnya mah nih. Cuma belum keburu ya. Belum keburu dikasih baris, belum keburu dikasih terjemah, jadi kita baca aja lah apa adanya. Insya Allah kalau yang pengen lengkap mendapatkan setidaknya lebih lengkap gitu, lebih lengkap tentang keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya sebagaimana yang terdapat dalam kitab Taurat. Silahkan rekan-rekan di Kota Bandung dan sekitarnya malam Rabu ya tadi ya, malam Rabu tanggal 22, malam Rabu tanggal 22 pada Isya di Masjid Ajar Kasih di Jalan Jati Handap, jadi kurang lebih 200 meter lah dari terminal Cicaheum. Tanggal seberapa? Tanggal 26. Hari ini tanggal seberapa? 24. Oh 24. Asal ngora wae mundur wae. Tanggal 26, repeatnya tanggal 26 bulan ini, jadi 2 hari lagi. Jadi ini adalah obrolan tentang keutamaan Nabi Muhammad dan umatnya yang terdapat dalam kitab Taurat. Jadi ini bentuknya dialog antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama disampaikan oleh Imam Abu Sa'id, pemilik kitab Syarhul Mustafa, pada jilid 1 halaman 166. Telah diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, lamma atallahu ta'ala Musa alaihissalam alwahu nazaru fiha. Ketika diberikan oleh Allah yang Maha Tinggi kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu alwuh, lembaran-lembaran yang disebut maksudnya adalah lembaran-lembaran Taurat. Nazara fiha, kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat ke dalam lembaran-lembaran Taurat tersebut. Faqala, kemudian Nabi Musa berkata, Ilahi laqad akramtani bikaramati lam tukrim biha ahadan qabli. Tuhanku, sesungguhnya muliakanlah aku dengan sebuah kemuliaan yang belum pernah kemuliaan tersebut engkau berikan kepada satu orang pun sebelum aku. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, atadri lima fa'alta, wahai Musa, apakah engkau menginginkan supaya hal itu tidak terjadi? Ditantang sama Allah. Qala, Nabi Musa menjawab, la ya Rabb, bukan begitu Tuhanku, katanya. Gemper ya sieun. Qala, Allah kembali berfirman kepada Nabi Musa, li'anni nadartu ila qulubi khalqi falam ara qalban asaddu tawadu'an li min qalbika. Sesungguhnya aku sudah melihat ila qulubi khalqi, ke dalam kedalaman sanubari
hatinya semua makhlukku. Falam ara qalban, akan tetapi tidak ada satupun hati asadu tawaduan li min qalbika, tidak ada satupun kondisi hati, kondisi rohani yang lebih tawadu kepadaku dibandingkan kondisi hati kamu, kata Allah. Dipuji Nabi Musa alaihissalam. Falidhalika istafaituka ala nasi birisalatin birisalati wa bikalami fakhud ma ataituka. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 144. Falidhalika, oleh karena itu, maka akan aku berikan padamu, akan diberikan oleh Allah ala nasi kepada kaumnya birisalati, dengan risalah dari aku, wabi kalami, dengan apa yang telah aku sampaikan, maksudnya firman Allah. Fakhud, maka ambillah ma ataituka, maka ambillah apa-apa yang telah aku berikan kepadamu. Jadi maksudnya Allah memberikan kitab Taurat ini sebagai sesuatu yang sangat istimewa, yang spesial, yang Allah berikan kepada Musa agar disampaikan kepada kaumnya. Bijadi wa muazzabatun wa kun minasyakirin, maka engkau tetaplah, diamlah, berdiam diri, jangan kemana-mana gitu, jangan mundur. Wa kun minasyakirin, untuk menyampaikan risalahku pada kaumnya. Wa kun minasyakirin, maka akan aku jadikan engkau sebagai hamba-hambaku yang paling bersyukur. Akan tetapi walaupun begitu, kata Allah pada Nabi Musa, mutta ala tauhidi wa ala hubbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun begitu, Musa, hendaklah engkau mati ala tauhidi, dalam keadaan bertauhid, wa ala hubbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tetap memiliki rasa cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keren. Dalam Taurat ini. Jadi Nabi Musa alaihissalam disyaratkan oleh Allah untuk tetap mati dalam keadaan wafat, dalam keadaan bertauhid, dan wa'ala hubbi, wa'ala yang atasnya. Jadi tetap selamanya harus ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Musa, maka Nabi Musa pun berkata, Waman Muhammad ya Rab, siapa itu Nabi Muhammad, wahai Tuhanku? Nabi Musa ternyata belum mengetahui tentang keistimewaan, keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Musa tidak tahu siapa Nabi Muhammad, karena sudah saya terangkan dulu bahwa dalam ayat Alastu birabbikum qalu syahidna, bahwa semua arwah para nabi, para rasul disaksikan oleh Allah untuk melihat nurnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya waktu itu Allah belum menyebutkan secara terperinci apa saja keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Belum disebutkan, hanya ditontonkan saja waktu itu. Qala, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, alladzi kutibat ismuhu ala syakil arsy qabla an ukhlaqas samawati wal ardin bi alfai amin. Alladzi, kalau saya baca alladzi kutibat, tidak dibaca alladzi katabta. Kalau dibaca alladzi kutibat, artinya yang telah dipastikan, yang telah diwajibkan. Kalau dibacanya alladzi katabta, artinya yang sudah ditulis. Jadi saya lebih memilih membacanya alladzi kutibat, yang diwajibkan oleh. Jadi Allah mewajibkan dirinya untuk menuliskan ismuhu, nama Nabi Muhammad SAW, ala syakil arsy, pada tiang-tiang aras qabla an ukhlaqu samawati wal ardin, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 2000 tahun. Nama Nabi Muhammad sudah terpampang. Jadi kalau manusia ditato, Nabi Muhammad mah namanya sudah ditato ku Allah di aras. Jadi semua makhluk di aras sudah tahu. Kalau orang ditato kan supaya tambah wibawa,
ada modern yang muncul tambah indah dan sebagainya. Ya kurang lebih begitulah Nabi Muhammad itu. Allati kutibat, di Allah mewajibkan dirinya untuk menulis nama Nabi Muhammad dalam tiang-tiang. Jadi Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk menuliskan nama agung yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini baru pengumuman saja karena selama ini Aras belum pernah ada ditulis apapun. Nah ini baru pertama sama lu tulis lah namanya Muhammad. Dan dalam koilnya disebut Ahmad. Dua-duanya boleh lah gitu. Tapi pada intinya mau Ahmad juga ya tetap saja Muhammad sebetulnya mah. Nabi Muhammad SAW. Jadi nama yang paling agung yang Allah umumkan, Allah syiarkan kepada seluruh alam semesta. Kemudian Muhammad Rusuli wa Habibi wa khairati min khalqi. Muhammad itu adalah utusan aku, kekasih aku, dan sebaik-baiknya makhluk yang ada dibandingkan semua makhluk yang sudah ada. Qala, kemudian Musa berkata, "Ya Rabb, fa innaka Muhammadan akrama alaika min jamil khalqika fahal fi qaulihi walaula Muhammadun ma khalaqtuka," kata Nabi Musa. Ini yang terdapat dalam kitab Taurat kalimatnya. Ya Rob, fa innaka Muhammad akrama alaika min jamil khalqika. Ya Rob, apabila begitu, ya pantas lah, gitu maksud pantas. Kalau Muhammad itu akrama alaika, telah engkau muliakan oleh dirimu min jamil khalqika, dibandingkan semua makhluk-makhluk ciptaanmu. Fahal fi qaulihi, ya pantas saja engkau berfirman, maksud berfirman dalam kitab Taurat, walaula Muhammadun ma khalaqtuka, andaikan tidak ada Muhammad maka tidak ada yang akan aku ciptakan, dalam kitab. Jadi betul, Nabi Muhammad adalah wujud pertama yang Allah ciptakan. Ini Nabi Musa mengatakan begitu, sebagaimana terdapat di dalam kitab Taurat. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya bahwa wujud pertama yang Allah ciptakan oleh Nabi Muhammad, artinya dia harus berani mengingkari bahwa Nabi Musa berbohong kepada kita semua. Dan orang tersebut pun harus berani mengatakan bahwa sebagian dari isi kitab Taurat yang pernah Allah berikan kepada Nabi Musa, sebagiannya ada kebohongan. Ini harus berani mengatakan kalau ada orang yang mengingkari bahwa wujud pertama yang Allah ciptakan bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi garis bawahi, wujud pertama dalam bentuk cahaya. Betul, Nabi Muhammad yang pertama diciptakan tapi yang terakhir diturunkan. 2 minggu kemarin sudah kita bahas masalah itu ya. Kita dalam Al-Qur'an itu sudah dinyatakan gitu. Riwayat yang barusan ini dikeluarkan juga Warajahu Al-Hakim fi Mustadrak, dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak jilid 2 halaman 651. Wa min tariqil Al-Baihaqi fi Dalail, kemudian juga dikeluarkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalail jilid 5 halaman 488. Kemudian juga oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat jilid 7 halaman 259 dan seterusnya. Kemudian masih juga Imam Abu Sa'id pengarang kitab Syarhul Mustafa dalam jilid 1 halaman 167, beliau mengatakan, Salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulihi, telah bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah, maksudnya bertanya kepada Allah. Wa ma kunta bijanibit turi id nadaina al-ayah. Ini dalam surat 28, surat Al-Qasas ayat 46. Kemudian Nabi Muhammad berkata, kanan nida wa makanati rahmah. Lalu di manakah panggilan tersebut dan di manakah rahmat tersebut? Kemudian qala, Allah menjawab pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabun katabahullahu qabla ayakhluqa
khalqihi bi alfai amin summa wada'ahu ala arsyihi summa nada telah dituliskan, telah ditetapkan dalam ketetapan Allah tentang kasih sayang, tentang pendistribusian rahmat tersebut untuk semua makhluk qabla ayyah luqa, sebelum Allah menciptakan semua makhluk-makhluknya bi alfai amin, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya 2000 tahun. Summa wadahu, kemudian tulisan tersebut Allah letakkan ala arsyihi di dalam arasnya. Summa nada, kemudian Allah berfirman setelah Allah meletakkan tulisan tentang rahmat tersebut. Ya umat Muhammad, hei umatnya Muhammad, sabaqat rahmati ghadabi, sudah terlewati rahmatku melampaui amarahku. A'taitukum qabla antas aluni, akan aku berikan pada kalian semua qabla antas aluni, sebelum engkau meminta kepadaku. Wa ghafartu lakum qabla antas tagfiruni, akan aku ampuni kalian semua sebelum kalian memohon ampunan kepadaku. Faman lakini minkum, siapa saja yang akan bertemu denganku di antara kalian nanti, maksudnya di akhirat, yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdi wa rasuli shadiqon adkhaltahul jannah, dan kalian meyakini bahwa tidak Tuhan selain Allah, wa anna muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad abdi, hambaku, wa rasuli, utusanku, shadiqon, dengan benar. Jadi bukan hanya sekarang mempercayai Nabi Muhammad SAW sebatas apa yang kita pahami, tidak. Allah mensyaratkan shadiqon, dengan benar, dengan mapan. Karena kemarin sudah saya jelaskan, banyak orang yang tidak paham tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi dan Rasul itu memiliki 3 dimensi. Dimensi nubuwah, insaniyah, dan risalah. Dimensi insaniyah, Allah memberikan contoh pada Nabi dan Rasulnya, mereka harus makan, mereka minum, mereka menikah, berhubungan secara umum terhadap masyarakat umum. Ini namanya insaniyah, sebagai manusia biasa. Ketika berbicara masalah nubuwah, ini berarti melibatkan yang namanya mukjizat. Karena tidaklah Nabi dan Rasul Allah berikan mukjizat, sehingga akal kita kadang-kadang mentok. Karena yang namanya mukjizat harus diimani. Dan inilah salah satu kelebihan para Nabi dan Rasul, terutama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang menurut catatan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, setidaknya beliau memiliki 300, 500, atau 1000 mukjizat, dan tidak pernah Allah berikan mukjizat sekian banyak kepada Nabi dan Rasul kecuali kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalimatnya shadiqon, syarat. Jadi mengimami Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan hanya sekadar sunah-sunahnya saja. Oh, ini tentang sholat, tentang puasa, wah jauh dari situ. Ini sudah shadiqon, harus betul-betul merupakan datangnya informasi yang benar, yang jujur. Jangan sampai sekarang kita mengurangi kemuliaan, kehormatan yang telah Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka orang sekarang yang wa anna Muhammadan abdi wa rasuli shadiqon adkhaltahul jannah, maka Allah akan pastikan dia akan masuk surga. Syaratnya shadiqon. Kemudian dalam kitab tafsir Al-Qurtubi jilid 13 halaman 292 dikatakan, ini redaksinya hampir sama, cuma ada sedikit perbedaan. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas, innallaha qala, sesungguhnya Allah telah berfirman, ya umat Muhammad, qad ajabtukum qabla an tad'uni wa ataitukum qabla an tas'aluni wa ghafartu lakum qabla an tasfiruni wa rahimtukum qabla an tastarhimuni. Hei umatnya Muhammad, qad ajabtukum qabla an tad'uni, sesungguhnya ajabtukum, akan diijabah doa kalian sebuah, qabla an tad'uni, sebelum kalian berdoa kepadaku. Wa ataitukum qabla an tas'aluni, dan akan aku berikan kalian semua sebelum kalian meminta kepadaku. Wa ghafartu lakum,
dan akan aku ampuni kalian semua qabla an tastaghfiruni, sebelum engkau memohon ampun padaku. Wa rahimtukum qabla an tastarhimuni, dan akan aku sayangi kalian sebelum kalian aku sayangi. Ini adalah kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Tadi dikatakan bahwa umat Nabi Muhammad akan diijabah doa-doanya sebelum dia berdoa. Tidak ada umat yang lain yang diberikan kemuliaan seperti ini. Hanya saja kebanyakan dari kita tidak yakin doanya akan diijabah. Satu. Yang keduanya, waktu ijabah doa itu bukan ditentukan oleh kita. Karena waktu ijabah doa milik Allah. Apabila waktu ijabah doa untuk Fulan bin Fulan misalnya, kalau dia berdoanya benar gitu, serius, kan doa itu kan obat ya, kemarin sudah diterangkan. Mungkin kalau dia berdoanya benar, sungguh-sungguh, mungkin akan datang 7 hari, 14 hari, atau 40 hari misalnya. Tapi kita boleh melakukan sebuah tambahan keyakinan melalui beberapa syariat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad agar waktu ijabah doa itu yang misalnya yang tadi yang 7, 21, pas 1 ini mundur lebih cepat, lebih dekat. Ini bisa diusahakan. Dan bila Allah mengizinkan, pasti akan terjadi. Dan apabila yang kita mintakan akan Allah ijabah, dalam dunia ini belum Allah wujudkan, kita akan mendapatkan pahala dari doa tersebut. Begitu pula, Allah sudah janji, Allah akan memberikan apa saja yang kita inginkan sebelum kita meminta. Kalimatnya, wa ataitukum qabla an tas'aluni, dan akan aku berikan kalian semua apa saja sebelum kalian meminta. Oleh karena itu, kalau minta sama Allah, dipikir-pikir dulu. Jangan asal minta. Orang sudah bilang kayak jadi kaduhung. Gusti pasien abdi jodoh anu soleh, geus we. Bere nu soleh we unggul tah. Nya. Taman nu soleh, nu beunghar, dermawan, nu kasep. Gitu. Kadang-kadang kita mah ngadoa teh asal ngadoa gitu. Tos we. Gusti pasien abdi waktos kanggo ngaos, kanggo ngaji, tos dengan sakitu. Di pasien waktu nama, nya ngajina ka mana-mana we ngacak. Jadi ngararaco. Gusti tuduhkeun abdi pengajian anu elmuna kudu sanad ka Kanjeng Nabi. Ngalaguan para ulama teh gerbong kareta. Pansor Kanjeng Nabi, ulama'u warasul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi ulama itu mewariskan gerbong yang panjang, ya ilmunya, ya akhlak Kanjeng Nabi. Makanya banyak ulama yang memiliki ilmu Kanjeng Nabi tapi tidak berakhlak dengan akhlak Kanjeng Nabi. Jangan salah. Nabi Muhammad itu innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak makanya banyak, jangan aneh. Banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Yang begini yang disebut dengan ulama pewaris para nabi, ya bukan atuh. Enggak tahu pewaris siapa itu. Betul ilmunya ilmu Kanjeng Nabi, tapi akhlaknya tidak terwarisi kepada orang-orang tersebut. Makanya ulama-ulama begini paling sering dan sering apa bisa dilihat lah, gampang sekali menyalahkan ibadah orang lain padahal dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Beda sedikit jadi rame. Ya. Ngobrol dalil lagi. Kalau kita tanya, dalil teh apa? Mereka nggak bisa menjelaskan. Dalil itu Quran dengan hadis Nabi. Oh, dalil itu kurang lebih ada 18. Insya Allah kita akan bahas, bukan sekarang, panjang ting enak mah. Ya. Gitu. Ini ya kita harus berhati-hati gitu maksudnya. Jadi nggak bisa ngaji mah di mana weh? Atau bisa ngaji di mana weh? Kawin mah jeung saha we ari kitu mah tuh. Mun kitu mah tuang jeung naon we? Kersa. Sekolah anak kita kan pilih-pilih ya. Sekolah anak urusan dunia, milih bapak ibunya teh. Dipilih, datang, cek and recheck. Ini cek and recheck dalam ilmu hadis butuh sanad dan matan. Bisa ada ilat hadis, ada sesuatu yang memang akan merubah kesahihan sebuah hadis.
pergi dulu ke SD anu, SMP anu dicek. Kemudian akhirnya disimpulkan. Nah ini yang aneh, kok bisa ada orang ngaji ke mana we? Teu bisa ngaji ke mana we. Di mana dalilna ngaji ke mana we? Wa ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni. Dan akan aku ampuni kalian sebelum kalian memohonkan ampunan kepadaku. Apa enggak hebat? Umat Nabi Muhammad belum minta ampun, terus diampuni. Salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, mataknya bikin Musa gigit jari. Ini baru segini, karena saya sudah bilang, yang saya kumpulkan tadi siang itu 5 lembar bolak-balik. Sampai Nabi Musa ridho jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ridho melepaskan gelar kenabiannya, asal jadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah reject semua. Tadi tarima ku Allah. Tak urusin eta Bani Israel. Jadi tugas Nabi Musa mengurus Bani. Jadi umat Nabi Muhammad aja nggak diterima. Jadi kita ini harus bangga, kita tuh umat paling hebat. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad, di-reject. Nah sekarang kita, makanya masih aneh. Ada orang yang bilang Nabi Muhammad teh manusia biasa. Manusia biasa kumaha? Nabi Musa ridho melepas gelar baju kerasulannya hanya agar dia bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Sekarang ada orang umat Nabi Muhammad bilang Nabi Muhammad teh orang biasa. Hati-hati. Kita sering mendengar ada sebuah hadis sahih yang mengatakan fa inna hasada yakulu hasanat kama takul narul hataba. Sesungguhnya hasad itu bisa menghanguskan, bisa menghabiskan kebaikan, menghabiskan pahala, menghabiskan amal soleh. Kama takulun naruh hataba, sebagaimana api menghabiskan, menghanguskan pohon. Orang bicara Nabi Muhammad dan manusia biasa, awas ini gibah, fitnah, bohong. Dia nggak ngerasa dengan bicara seperti itu, dia sudah menghancurkan pahala dan amal solehnya diri sendiri. Makanya orang yang bilang Nabi Muhammad cuma manusia biasa sudah aja. Dan Nabi Muhammad dianggap tidak memiliki mujizat. Tidak dianggap memiliki kelebihan, keutamaan. Ini sudah merupakan hasad. Amal soleh dia, pahala dia kebagian akan habis sedikit demi sedikit. Kalau sekarang amal solehnya habis, pahalanya habis, maka yang muncul adalah amal yang salah. Makanya ngomongnya salah terus. Tahu kan kita orangnya? Banyak di masyarakat. Banyak karena dia melihat Nabi Muhammad sosok insaniahnya saja, tidak melihat sosok dalam segi nubuah, dalam sisi kenabian. Jadi hati-hati. Syarat untuk mengimani kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah syahadatnya sodikon, dengan benar-benar imani semua mujizat yang Allah berikan, imani semua kelebihan yang Allah berikan, imani semua kehormatan, martabat yang Allah berikan. Jangan hanya melihat Nabi Muhammad dalam sisi manusia biasa, makan, minum, menikah. Oh, ini celaka orang. Akan habis amal ibadahnya. Nanti pas dia lihat amal ibadahnya sudah habis. Kenapa? Karena waktu dalam dunianya dia pernah meyakini Nabi Muhammad hanya sebagai manusia biasa. Orang-orang kayak begini lebih beriman kepada guru-gurunya dibanding pada Nabi Muhammad sallallahu. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, walaupun ringkas. Kalau pengen komplit ya seperti tadi, malam Rabu tanggal 26, berarti 2 hari lagi ya. Malam Rabu itu ditunggu di Masjid Ajar Kasih di Jalan Jati Handap 200 meter dekat dengan Terminal Cicahem. Insya Allah kita akan bahas lebih jauh lagi tentang keutamaan Nabi Muhammad dan umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang membuat Nabi Musa alaihissalam betul-betul gigit jari dan betul-betul ingin menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini baru sedikit keutamaan Nabi Muhammad dan umatnya yang saya bacakan, padahal sangat banyak. Kelebihan umat Nabi Muhammad itu kurang lebih dari 100. Barusan cuma berapa? Paling banyak juga 5 atau 6 ya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, dan kita semua selamanya mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.